salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal walad, wahai anak muridku, al ilmu bila amalin tanpa amal jununun adalah edan. Wal amalu dan amal bighairi ilmin tanpa ilmu la yakunu tidak mungkin, tidak akan terjadi. Namanya bukan amalan. Wa alam yang katakanlah, ilmu kok tidak diamalkan itu ya orang gila, itu kegilaan. Ya mulai awal dulu kamu belajar ilmu itu untuk apa? Ilmu itu akan bermanfaat kalau diamalkan. Ada orang belajar ilmu silat tetapi tidak mau praktek. Yang satu dipraktekkan, belajar langsung dipraktekkan. Yang satu katakan, aku nggak usah praktek, baca komiknya saja. Jadi nggak yang baca komik? Ya nggak jadi. Kalau ketemu sama musuh, itu beradu ya keplur kepalanya. Tapi yang sudah berpraktek setiap hari, belajarnya dengan praktek, maka akhirnya dia menjadi pahlawan. Al-amalu bila ilmin la yakun. Pengen amal tapi nggak tahu ilmunya, ya nggak jadi amal, nggak tahu ilmunya. Wa alam ketahuilah anna ilmu sungguhnya ilmu alladhi yang ilmu la yub'iduka yang tidak menjauhkan kamu al-yawma hari ini anil ma'asi dari kemaksiatan wala yahmiluka dan tidak mendorong kamu ala ta'ati atas ta'at la yub'iduka maka ilmu itu tidak akan menjauhkan kamu ghadan nanti pada hari kiamat anin nari dari neraka an nari jahannam dari neraka jahannam. Wa idza lam ta'mal bila mana kamu tidak amal bi'ilmika dengan ilmu al-yawma hari ini walam tudarik dan kamu tidak nyusuli al-ayamal madiyata hari-hari yang lewat yang dulunya tanpa amal takulun maka kamu akan berkata ghadan besok di hari kiamat ya ghadan besok yaumal kiamat pada hari kiamat farji'na na'mal salihah farji'na ya Allah kembalikanlah kami na'mal maka kami akan beramal salihan amalan saleh. Kalau maka dikatakan ya ahbab wahai orang bodoh anta kamu minhunaka dari sana dunia taji'u baru datang lah kok malah mau balik lagi ya Allah. Jadi ilmu itu gimana? Ilmu itu ilmu sejati itu kalau kamu mempelajari ilmu terus kemudian berhenti maksiat itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian ilmu itu mendorong kamu untuk taat kepada Allah. Dulunya nggak salat tahajud, ketika sudah punya ilmu jadi salat tahajud. Dulunya nggak pernah sedekah atau pernah tapi sedikit. Begitu dia itu sudah tahu ilmunya sedekah, tambah banyak sedekah. Ilmu yang seperti ini nanti akan menjauhkan dia dari api neraka jahanam. Kalau ilmu kok tidak kamu amalkan, ya ketika di dunia ini, dan juga tidak kamu buat untuk menambal kekurangan-kekurangan yang lewat sebelum kamu punya ilmu, ya. Untuk menambal kekurangan-kekuranganmu yang lewat sebelum kamu punya ilmu, maka nanti ilmu itu tidak akan bermanfaat sama sekali pada hari kiamat. Bahkan nanti akhirnya kamu hanya akan berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah aku pengen amal soleh. Lah dulu kok nggak amal soleh, ketika di dunia kok nggak amal soleh. Makanya cara mudah kata para ulama, sebelum kamu mengatakan farji'na na'mal sholihan nanti pada hari kiamat, katakanlah sekarang saja. Katakan sekarang sama Gusti Allah, ya Allah, bayangkan kamu sudah mati, ya. Kemudian kamu bilang, ya Allah, kembalikan aku ya Allah untuk amal soleh. Ya boleh. Ya. Nanti maka itu kamu itu ada seorang walinya Allah SWT, orang soleh, dia itu membuat lubang di rumahnya. Setiap kali
dia masuk ke dalam lubang itu. Begitu masuk lubang kayak lubang kuburan begitu. Maka dia diem saja, kayaknya dia mati, udah diem. Setelah itu dirasakan kayak ditanya begini, tanya begitu, sudah ketika sudah rasakan seperti ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Dijawab sendiri, ya baliklah ke dunia. Akhirnya dia bangkit dari lubangnya, kemudian amal habis-habisan, aku sudah diizini sama Gusti Allah untuk balik ke dunia. Jadi berarti ada orang-orang zaman dulu begitu untuk melatih dirinya itu biar kapok, biar enggak sampai nanti di sana di akhirat betul-betul mengatakan farji'na na'mal sholihan, katakan saja mumpung masih di dunia. Memang begitu namanya penyesalan itu di akhir, enggak ada penyesalan di awal. Ayo hal walad wahai anak muridku, saya detikanlah al-himmata, semangat, al-himmata semangat atau niat yang kuat, firruhi di dalam memperbaiki ruh, wal hazimata dan jadikanlah lari, fin nafsi di dalam nafsu, dalam diri, wal mauta dan jadikanlah kematian, fil badani dirasakan di dalam badan, karena mangzilaka karena tempatmu al-qabr adalah kuburan. Jadi jadikanlah kamu itu kemauanmu yang kuat itu di dalam memperbaiki rohmu, jangan memperbaiki badanmu. Kalau orang itu memperbaiki badan itu aja, itu seperti sapi belehan, sapi potong itu loh. Setiap hari diperbaiki badannya, dibesarkan lagi. Kalau sudah besar dipotong. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang memperbaiki roh, maka rohnya tambah kuat, sehingga rohnya itu mengalahkan nafsunya, makanya dirinya itu akhirnya menunggangi tubuhnya, bukan tubuhnya menunggangi dirinya. Nah, kalau nafsu itu sudah ditunggangi, nafsu akan ikut kamu, seperti kamu nunggang kuda itu, kamu kendalikan. Tapi kalau nafsu nunggangi kamu, gitu, ini repot, ini manusia ditunggangi kuda namanya ini. Kalau sudah begini karena ya akan ikut kuda, diseret kemana-mana. Nah, demikian juga kalau orang itu sudah kalah sama nafsunya, maka akhirnya dia itu akan ditunggangi nafsunya. Maka kuatkan roh biar kamu bisa mengalahkan. Nah, kemudian larilah kamu, jadikanlah dari nafsumu. Maksudnya lari itu jangan mengikuti nafsu, dan rasakan bahwa badanmu ini adalah badan yang akan mati, karena tempatmu adalah kuburan. Wa ahlul maqabir dan ahli kuburan, penduduk kuburan, yang tadirunaka, mereka semua sama menanti-nanti kamu. Fi kulli lahdatin, di setiap lirikan atau kedipan. Mata tasulu ilaihim, kapan kamu datang kepada mereka? Sudah di Arab ahli kubur itu loh. Iya katakutlah kamu. Angtasula bila mana kamu sampai ilaihim kepada ahli kubur, bila zadin tanpa membawa oleh-oleh, tanpa membawa bekal. Bila zadin tanpa membawa bekal, datang seperti ketemu sama teman-teman di kuburan sana, datang seperti raja yang gagah, yang dimuliakan, atau pengen datang seperti kere itu apa itu? Seperti pengemis yang bajunya compang-camping, jelek, bau, sudah, dan tidak membawa apa-apa. Pengen datang seperti apa? Ini rohnya orang yang soleh itu nanti itu baru saja keluar dari dirinya itu wangi begitu, sehingga ketika berjalan dibawa kemana itu rohnya itu ditaruh di sutra putih katanya. Maka akan dibawa setiap orang yang lewat, ini roh siapa ini kok wangi sekali, ini rohnya siapa, semua bertanya-tanya. Kalau rohnya orang yang ahli maksiat itu nanti ditaruh di gombal
yang sangat bau, sangat busuk baunya, sehingga semua menutupi orang-orang di sana itu menutupi semuanya hidungnya saking baunya. Batang sapa iki, batang sapa iki. Qala berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hadhil ajsadu, jasad-jasad ini, qafasut turi, adalah kerangkengnya, adalah kurungannya burung-burung istablud dawabi, atau kandangnya hewan yang berjalan di atas tanah. Fatafakkar, maka berfikirlah kamu fi nafsika, dalam dirimu, min ayyihima, dari mana kamu, antara qafas atau istabul, anta kamu, ingkung tebula, mana adanya kamu, minat tuyuri, dari burung-burung al-alawiyati, yang minat tuyuril alawiyati, dari burung-burung langit. Fahina tasma'u, ketika kamu mendengar tonina tiblin, suaranya beduk, ya, beduk langit sana. Beduknya apa? Suaranya irji'i ila rabbiki, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbik, kepada Tuhanmu, tatiru, maka akan terbang rohmu sa'idan, ke atas, ila antaq'uda, sampai kamu berduduk fi alil burujil zinani, di tempat-tempat tingginya gedung-gedung surga. Kama qala, seperti berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza, bergoncang arsyur rahmani, arasnya Tuhan yang maha rahman, min mauti Sa'd bin Mu'ad, dari kematian Sa'd bin Mu'ad. Jadi digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu bahwa manusia ini seperti burung, ada yang seperti burung, ada yang seperti binatang yang berjalan di tanah, kayak kuda, sapi, dan sebagainya itu. Lah kamu itu dari termasuk burung-burungan, rohmu itu termasuk burung-burungan, apa termasuk bangsa binatang, binatang darat ini. Apa? Kalau kamu ini burung, begitu dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki, langsung terbang ke langit sana, terus hinggap di gedung-gedung tingginya surga sana. Itu kalau kamu itu termasuk burung. Makanya kamu lihat badanmu itu, ini badanku ini kurungan apa kandang? Kurungan apa kandang? Kalau ini kurungan, maka berarti dalamnya adalah burung. Tapi kalau ini kandang, berarti dalamnya adalah sapi, hewan. Seperti itu. Walanya itu, dan minta perlindungan billahi, kepada Allah, ingkung tabila, mana adanya kamu, minat dawabi, termasuk dari binatang darat, kama qala, binatang yang berjalan di tanah. Kama qala, seperti berkata Allah Ta'ala, kama qala, seperti firman Allah Ta'ala, kama ulaika, mereka itu, kal an'am, seperti binatang ternak, ya, seperti apa itu, onta, balahum, dan mereka, balahum, sebalik, bahkan mereka, adallu, lebih tersesat. Fala ta'man, maka janganlah kamu merasa aman, intiqalaka, pada perpindahanmu, min zawiyatid dari pojokan rumah, ila hawiyatin nari, sampai ke lubang neraka. Kalau nggak bisa terbang, ya nanti berjalan aja seperti binatang sapi itu yang dituntun oleh jagal, keluar dari kandang di pojokan rumah, kemudian dituntun di lubang pembantaian. Waruya, dan diriwayatkan Al-Hasan, sesungguhnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, wa dia, beliau telah dikasih syurbatan ma'in, minuman air baridin yang dingin.
Fa'akhadha maka beliau mengambil al-qadaha wadah air itu. Wa ghusya dan beliau, wa ghusya alaihi dan beliau pingsan. Wa saqata dan jatuhlah wadah air itu menyadihi dari tangannya. Falamma afaqa ketika beliau sadar kembali, qila maka dikatakan, malaka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi kepada kamu wahai Abu Sa'id, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Qala berkata Al-Hasan Al-Basri, zakartu aku ingat umniyata ahli nari, kepinginannya ahli neraka, khina yaquluna ketika mereka berkata, li ahli jannati kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma, berikanlah kepada kami air, au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah telah rizkikan kepada kamu. Oh, tidak boleh, ini haram untuk ahli neraka, ini nikmat surga ini haram untuk ahli neraka. Jawabannya ahli surga begitu. Di ahli neraka itu merengek-rengek kepada ahli surga, berilah aku air, beli kaharo air, atau apa sajalah yang dikasih sama Gusti Allah kepada kamu. Mbok ya dicepreti tak aku ini. Oh, itu enggak boleh, ini enggak boleh diberikan sama ahli neraka. Ini khusus untuk ahli surga. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. بارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. حسن الله لما أهمنا، حسن الله لمن عادانا، حسن الله من غفرنا، حسن الله جميع خلقه، حسن الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.